Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafinur Azhar Mandoni, NIM 46, kelas Ekonomi Sumber Daya Alam A. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, yang mana ada 4 soal. Langsung saja. Soal yang pertama, apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak? Ya atau tidak? Mengapa? Menurut saya, ya. Alasannya yang saya paparkan ada 4. Yang pertama, karena Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi. Indonesia merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik. Sehingga jika terjadi gunung meletus, letusan dari gunung api tersebut dapat memberikan kesuburan tanah bagi daerah sekitar yang bermanfaat bagi jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim tropis, yang mana karena Indonesia memiliki iklim tropis tersebut dapat membuat curah hujan di Indonesia tinggi dan jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia begitu beragam, serta ditambah dengan kesuburan tanah akibat letusan gunung berapi. Yang ketiga, Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng tektonik. Indonesia menjadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Pertemuan lempeng tersebut membuat kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia menjadi kaya akan mineral dan produk-produk tambang. Yang keempat, wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan. Bukti bahwa Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang melimpah yaitu adanya tambang emas di wilayah timur Indonesia, batu bara, gas alam, dan komoditas perkebunan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sikap Anda terhadap depresi dan kelangkaan di sumber daya alam Indonesia, baik hayati maupun non-hayati. Dapat kita ketahui tersendiri bahwasanya Indonesia setiap tahunnya jumlah penduduk semakin berkembang, dan dengan adanya kejadian tersebut, maka harus dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sehingga tidak berdampak buruk untuk kedepannya. Penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat Indonesia juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, namun juga harus mempertimbangkan kedepannya. Selain itu, sumber daya alam juga mengalami kelangkaan, di mana penyebabnya seperti terbatasnya ketersediaan sumber daya alam pada suatu tempat atau bahkan karena digunakan secara terus-menerus sehingga menyebabkan stok menjadi berkurang, bahkan saja bisa habis. Menurut saya sendiri, seperti yang sudah saya paparkan tersebut, bahwa harus ada pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dalam jangka waktu yang belum dapat ditentukan, sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang ada di Indonesia masih dapat digunakan untuk generasi yang akan mendatang, atau dapat meminimalisir kelangkaan yang akan terjadi. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa pendapat Anda terkait dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Menurut saya sendiri, dengan adanya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik atau tidak patut untuk diteruskan, di mana sumber daya alam dimanfaatkan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam boleh saja dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kedepannya seperti apa, bukan hanya berpikir untuk pembangunan saja. Tugas kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang kita miliki saat ini, di mana peningkatan nilai tambah sumber daya alam tersebut mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi. Devisa akan meningkat dan akan menunjang program-program pertumbuhan ekonomi, dan kita bisa membangun infrastruktur dengan lebih baik melalui model yang ada sesuai dengan arahan Presiden kita saat ini. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang kalian ketahui terkait dengan konservasi menurut jurnal yang telah direview dari tugas sebelumnya. Menurut jurnal yang kelompok saya review dengan judul Jurnal Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Studi di Kabupaten Kuningan.
Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu dengan memberikan pengetahuan dan upaya peningkatan pengertian konservasi air dan penerapannya di seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 sasaran, yaitu yang pertama, politisi dan pembuat kebijakan. Mereka perlu memahami bagaimana kepedulian konservasi air dapat membantu memecahkan masalah kekurangan air sekaligus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Para politisi dan pembuat kebijakan mempunyai peran penting sebagai katalis antara pakar-pakar teknik dan masyarakat umum. Selain itu, yang lebih penting adalah mereka dapat menjadi perantara untuk menjalin kemitraan antar departemen yang diperlukan untuk mengembangkan konservasi air secara efektif. Yang kedua, pengelola dan peran pakar air yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan tata air, termasuk pengelolaan dan ilmuwan yang bekerja untuk pelestarian lingkungan hidup. Maksudnya yaitu menunjukkan betapa pentingnya teknik konservasi perlu dimasukkan ke dalam perencanaan rinci dan pembangunan sistem suplai air bersih. Selain itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa teknik-teknik sosialisasi atau social marketing dapat dipakai untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengelola kebutuhan air. Yang ketiga yaitu media massa dan pendidik. Pengetahuan mereka tentang sektor pengairan mungkin hanya sedikit, tetapi mereka ahli dalam kehumasan, komunikasi, pemasaran, dan pendidikan. Langkah ini menjelaskan kepada mereka bagaimana keahlian yang beragam tersebut dapat mendukung tercapainya kepedulian konservasi air di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.